Ini suasana mau masuk ke dalam kampus, jadi kita bisa lihat situasi masuk ke dalam kampus. Ya, pagi. Dah. Ini sudah di kampus, sekarang kita cari ruangan. Shalom teman-teman. Mari kita sebelum mulai kuliah kita, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kalau U-shape seperti ini enaknya bergeraknya banyak, area lingkupnya sih tidak bergerak menghampiri seperti ini. Jadi kalau saya lebih suka kenapa? Gak ada mahasiswa yang tidur di kelas. Ini masih pagi loh, masih pagi, betul nggak? Betul. Jadi kalau misalnya ada yang tidur, saya juga samperin aja sini. Dan saya biasanya akan berdiri di depan yang lama. Saya sampai itulah, kita diskusi, kita sharing, kalian mau tanya-tanya. Tapi pembelajaran materi di video. Jadi kalau kalian tidak menonton dan tidak mempelajari ya cuma 20 menit kan? Betul nggak? Nggak nonton mau ya? Nah, cuma 20 menit. Kalian bisa ulang-ulang, bisa tengah malam, bisa pagi, bisa pada saat break, makan siang, atau makan sore, bisa nonton, belajar. Kuis itu membantu nilai kalian. Dan tugas akhir saya sudah jelasin ya. Kita belum bagi kelompok ya. Tugas akhir itu nilainya 40%. Kalian UAS, UTS, kuis boleh bagus, begitu tugas akhir nggak kuat, nggak lulus. Secara psikologinya tahu kan? Kita udah tahu. Nah, kalian kan ini penseling pastoral, jadi harus tahu secara psikologi ketika berbicara sama orang ini bohong banget, tahu? Kalau saya tanya sama orang gini, kamu udah makan belum? Terus dia jawabnya gini. Nah. Kira-kira jawabannya apa? Belum. Bisa kan? Itu psikologi.
Kita bicara sama orang, kita harus nangkap secara psikologi. Orang ini sebenarnya jawabannya apa? Ketahuan. Gitu. Ya. Tapi saya nggak kalau lihat kamera. Ya. Kenapa saya menggunakan YouTube Learning? Pertama, memberi kemudahan buat kalian bisa belajar diulang-ulang. Diserah. Kalau di sini doang di kelas, habis ini selesai, udah lupa. Ya. Kedua, saya ada kuis. Kenapa harus ada kuis? Dan kuisnya saya taruh nggak di awal, nggak taruh di akhir, kadang di tengah-tengah lagi ngomong tiba-tiba ada kuis. Nanti bisa saja saya bikin kuisnya begini. Perhatikan ya. Ketika saya ngomong, oke, ada kuis pertama. Kuis pertama belum bisa dijawab. Nah tiba-tiba di berapa menit kemudian saya ada lagi kuncinya kedua. Jadi kalian harus bisa menjawab kuis itu dari kunci pertama, kedua, ketiga, nyambung. Mau nggak mau kalian harus menonton video pembelajaran. Kalau tidak nonton, pasti nol kuis. Ada berapa gaya komunikasi yang saya jelaskan kemarin? Ini baru pembukaan. Sekarang saya tanya begini, kalau saya ngajar seperti ini kan kalian udah tahu nih ya. Saya ngajar begini ya. Terus saya ngajar begini kira-kira nih, saya ngajar begini. Saya buka, semoga masuk kan. Kalian semua mesti jawab dulu ya. Nonton dulu dengan benar. Saya tahu sendiri kalau gitu. Kira-kira masih bicara ngajar seperti itu gimana? Tegang, kaku, membosankan, Pak. Membosankan. Semua dikit-dikit sebentar-sebentar lihat jam. Apa banget sih ya? Kok saya tahu pengalaman. Saya ngajar ini nggak mau mengajar teori ya, yang online juga ya. Saya ngajar ini nggak hanya ngajar teori, tetapi saya membagikan pengalaman saya ketika saya 15 tahun jadi mahasiswa. Ribuan jam saya menjadi seorang trainer. Saya udah ngajar capek-capek, cuma tidur doang. Nah itu. Pernah juga di kelas gini lagi enak-enak kita belajar, tiba-tiba dah tidur. Nah lanjut tadi soal ikan-ikanan dan ayam-ayaman. Habis makan siang biasanya itu apa yang kalian makan itu entah ayam, entah ikan itu bergerak. Bergerak. Percaya deh. Ayam itu bergerak, ikan itu bergerak. Dia berjalan. Gak pernah sadar kan? Ayam yang kalian makan, entah ayam, entah daging sapi, entah ikan, apapun itu bergerak di dalam mulut kita. Dia bergerak dan berjalan, dia naik terus dari lambung kita, dia naik ke paru-paru kita, terus sampai ke tenggorokan kita, langsung naik, terus sampai ke kelopak mata kita. Dan di kelopak mata kita dia langsung gayu tuh. Berat. Pak, saya mau bertanya, bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa melatih komunikasi secara lisan gitu Pak, supaya lebih lancar gitu. Soalnya kan kadang yang kayak kemarin Bapak bilang itu ada semacam kayak yang komunikasi graffiti, verbal graffiti, iya Pak. Ya, oke, bagus. Ketika kita lagi mau ngomong, mikir, langsung otak sama mulut ini connect. Secara tidak sadar kalian mengucapkan verbal graffiti, bisa A, bisa E, bisa I, yang pasti bukan I. Nanti kalau ngantuk saya tinggal zoom aja tuh. Pak, Vingka. Bagaimana cara kita menjalin komunikasi kepada orang-orang yang introvert? Menjalin komunikasi kepada orang-orang yang introvert, dia selalu menjaga-jaga dirinya, dia selalu tertutup. Nanti itu ada caranya, nanti bagaimana, saya nggak bahas dulu sekarang, itu pasti ada caranya. Intinya kita harus bisa menggali apa sih dan bagaimana dia, apa yang membuat dia introvert. Introvert pasti ada dasarnya. Kenapa orang ini menjadi introvert? Kenapa dia menjadi tertutup dan tidak mau membuka dirinya? Bisa jadi sakit hati, bisa jadi kecewa, bisa jadi trauma. Kata ya itu aku pakainya pada saat bercerita. Kalau saya
bercerita. Nah, apakah itu gaya bahasa saya? Itu gaya bahasa saya atau memang verbal graffiti? Pada saat bercerita. Iya, aku pakai kata iya. Yang menjadi pertanyaannya, pada saat kamu menyebut iya, otak lagi mikir nggak? Iya. Kalau otak lagi mikir, itulah verbal graffiti kamu. Verbal graffiti itu adalah nada tunggu atau nada jeda. Saya mau bertanya mengenai komunikasi visual, Pak. Kira-kira komunikasi visual itu ada berkaitan dengan ini nggak ya, Pak? Kayak penyampaian melalui karya seni. Oke, ada lagi? Udah? Betul? Visual itu namanya visual, berarti kan yang dilihat. Contohnya, film. Karena isinya ada di sini, di otak saya. Sebenarnya kalau secara keterangan di dalam PowerPoint-nya itu bisa, nanti itu situ ada yang namanya speaker note. Kalian pernah belajar nggak sih ada cara bikin PowerPoint dengan Microsoft PowerPoint? Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka memiliki teknik berpresentasi secara on-site menarik, secara online menarik juga. Bagaimana caranya? Kan itu. Kan tantangan dosen banyak dikeluhkan adalah ketika kuliah online kalian mati kamera. Padahal mati kamera kalian dari lagi begini. Merem. Walaupun ada juga yang serius karena memang jaringan ada ya. Jadi tidak bisa mengeneralisir semuanya seperti itu ya. Tapi kalau saya punya cara sendiri. Saya biasanya kalau tidak nyalain kamera, saya panggil satu kali, nggak jawab, saya panggil 2 kali, nggak jawab, saya panggil 3 kali. Fix dia tidak ada di situ. Fix pasti nggak ada di situ. Kalau ada pasti aku buru-buru. Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa ngomong ya kan? Entah dia tulis chat, kalau ada masalah dengan mail, di chat atau apa dia pasti akan berusaha. Dan saya biasanya kalau saya panggil sampai 3 kali tidak menjawab, saya lempar keluar. Tanya untuk menghilangkan kata di saat kita ngomong itu, untuk menghilangkan kata itu ataupun pemikiran kayak untuk menghilangkan itu Pak, di saat kita ngomong depan umum, apakah kita perlu mempersiapkan bahan pembicaraan kita atau untuk ditulis di kertas sehingga kita nanti kalau ngomong itu nggak ada kata nya? Oke, bagus pertanyaannya. Mungkin awal-awal kalau setiap orang punya cara atau teknik berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan semuanya. Jadi kalian setiap orang pasti berbeda-beda caranya. Kalau misalnya tipikal kamu harus mempersiapkan dulu seperti itu, bisa saja. Itu melatih di awal supaya terbiasa. Kalau kebiasaan di awal sudah dirubah, maka kamu akan memiliki sifat. Jadi ketika berbicara tidak sembarangan. Kan tidak mungkin selamanya kamu mau berbicara dicatat dulu. Daniel mau berbicara sama saya mau ngomong sama Daniel, terus saya begini, sebentar ya, saya catat dulu, kan nggak mungkin. Di awal mungkin bisa kamu berlatih seperti itu, bisa, tetapi nanti lama-lama pasti tidak akan seperti itu. Yang paling cepat kan kamu nggak mungkin mempersiapkan mau ngomong sama siapa dicatat. Yang paling cepat adalah kamu pikir dulu, baru kamu omongin. Biasanya kan kalau kita presentasi, kita bakalan kita bakalan otomatis itu akan mempengaruhi ketika kita berbicara. Itu akan itu akan menyebabkan tempo bicara kita itu menjadi cepat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara supaya kita nggak gugup ketika presentasi? Yang jelas kuasai materi yang pertama. Nanti ada di pembelajaran saya berikutnya, nanti ada. Karena saya menambahkan kepada kalian nanti ada satu materi bagaimana berpresentasi yang baik dan benar. Hanya setiap hal yang tadi diajarkan oleh Pak Buyung dan Dr. Yono dan juga hal yang berharga bagi kami Bapak agar dapat kami praktekkan dan keseharian kami dan kehidupan kami